Halo, selamat datang. Selamat mendengarkan ya. Halo, perkenalkan. Ini adalah sebuah cerita yang saya tulis kembali. Setelah sekian lama hilang, entah kemana. Sejujurnya bukan hilang, melainkan karena tidak ingin lagi untuk sekedar mengingat-ingatnya. Sebelumnya, saya minta maaf. Dan saya berpesan untuk tidak menilai setiap tokoh yang terlibat dalam kisah ini hanya dari satu sudut pandang saja. Karena saya percaya bahwa setiap manusia memiliki ceritanya masing-masing. Tulisan ini saya persembahkan untuk mereka yang pernah ada dalam hidup saya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para pembaca dan pendengar sekalian karena bersedia untuk mendengarkan cerita ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dirga Abinaya. Saya yang menulis kisah ini. Kisah yang sudah lama sekali saya kubur dalam-dalam di hidup saya. Untuk satu dan lain hal, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang saya yakin betul tidak pernah luput dari kesalahan. Bersama setiap kata dan baris kalimat tulisan ini, teruntai kata maaf dan hati yang saling memaafkan terhadap setiap tokoh dalam kisah singkat ini. Termasuk tentang saya. Ya, tentang saya dan Anjani. Sedikit tentang saya. Saat itu, saya adalah anak kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional. Dan saya adalah anak laki-laki pertama dari 2 bersaudara. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Ibu saya seorang ibu rumah tangga dan ayah saya seorang buruh di pabrik kelapa sawit. Ibu saya adalah seorang ibu yang sangat baik. Dia adalah laboratorium kehidupan saya. Saya tidak pernah untuk tidak bercerita tentang apapun yang terjadi dalam hidup saya kepada ibu. Dan ibu tidak pernah untuk tidak dengan senang hati dan penuh keramah tamahan untuk mendengarkan setiap cerita demi cerita anak-anaknya. Sedikit tentang ayah. Ayah adalah ayah yang biasa saja. Dia bekerja dan pulang 1 minggu sekali. Tak banyak. Hanya itu yang saya tahu tentang dia. Seperti remaja lain pada umumnya, sehari-hari waktu yang saya miliki hampir sebagian besar hanya untuk berkegiatan di sekolah. Jika ada waktu luang, seringkali saya memanfaatkannya untuk sekedar membaca buku-buku puisi karangan Buya Syakur. Dan hampir setiap sore sepulang sekolah, saya selalu menyempatkan diri untuk mampir ke warung Pak Atong untuk sekedar bantu-bantu Pak Atong di warungnya. Oh iya, sedikit tentang Pak Atong. Dia adalah salah satu penjual toko kelontong di pasar yang lokasinya tidak jauh dari sekolah saya. Letaknya yang searah dengan jalan pulang, warung kelontong Pak Atong selalu menjadi tempat perhentian sementaraku untuk sekedar sedikit bantu-bantu menurunkan barang, melayani pembeli, atau bahkan bersih-bersih di warungnya. Tak jarang ketika saya hendak pulang, Pak Atong selalu memberikan sedikit uang saku kepada saya. Katanya, buat lu jajan. Ketika matahari mulai tenggelam, itu tandanya tugasku di warung Pak Atong sudah selesai dan segera bersiap-siap untuk menutup warung. Sesampainya di rumah, uang saku yang saya dapat dari bantu-bantu di warung Pak Atong selalu saya berikan kepada ibu. Lumayan buat bantu-bantu meskipun tidak seberapa. Oh iya, sepertinya perkenalan ini terlalu dalam ya. Jadi inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya. Selamat mendengarkan.